Qolal imamul fakhr an-nashu indana jaizun aqlan waqi'un sam'an khilafan lil yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin membahas tentang apa yang pernah dulu kami bahas, dan kami pada saat itu membuat salah satu video dengan judul Dalil Tahlilan yang Tak Terbantahkan. Ini sudah dapat 1 tahun dengan judul Dalil Tahlilan yang Tak Terbantahkan. Di sana kami sudah sangat jelas menerangkan beberapa ibarat ataupun dalil-dalil daripada kitab para ulama tentang hukum masalah tahlilan, atau yang kita sering kenal dengan istilah ihda usawabil Quran awid zikri, yaitu menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada mayit. Dan itu saya rasa sudah cukup teman-teman untuk menanggapi komentar atau tuduhan-tuduhan dari kaum sebelah, yaitu Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah, ataupun salafi, salah fikir. Di video itu ternyata ada salah satu komentator yang masuk, dan ini saya dikasih tahu teman bahwa komentator itu rasanya perlu ditanggapi katanya ya. Nama komentatornya adalah Hasan Al-Fattah, dan kami sudah sematkan ini sehingga ada di kolom komentar yang paling atas. Monggo silakan yang mau nanggapi komentator ini, Hasan Al-Fattah. Kata Hasan Al-Fattah, bismillah, bagaimana mungkin ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah itu dihapus? Al-Quran akan tetap ada dan tidak akan hilang satu huruf pun sampai hari kiamat. Mengapa Hasan Al-Fattah itu berkata begini? Karena di dalam video itu kami jelaskan bahwasanya orang yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayit itu ternyata menggunakan ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya seseorang ataupun manusia itu tidak mendapat apapun kecuali hasil usahanya sendiri. Padahal ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a tersebut menurut sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama, ayat itu sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Silakan cek dalam kitab tafsir Al-Quran, seperti halnya tafsir Al-Baghawi ataupun tafsir Al-Qurtubi, atau dalam kitab tafsir As-Sawi, atau dalam kitab Al-Bujairami Al-Khatib, ataupun dalam kitab Fadlul Wahhab, atau dalam kitab Hasya'i'anati Talibin. Sangat jelas, sangat tegas ayat itu dimansuh menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu khusus untuk orang kafir, tetapi untuk orang mukmin bisa. Ini untuk orang mukmin. Makanya banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ketika ada seorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku wafat, apakah ketika aku bersedekah atas nama ibu pahalanya akan sampai? Apa kata Nabi? Naam, iya, sampai pahalanya. Oleh sebab itu para ulama menyatakan ayat itu sudah dimansuh hukumnya menurut sahabat Ibnu Abbas. Kenapa? Andaikan ayat ini tidak dimansuh, maka tentunya orang itu atau mayit tersebut tidak bisa mendapat pahala sedekah dari orang lain. Andaikan ayat itu belum dimansuh, gitu teman-teman ya, paham? Itu namanya nasih mansuh. Kemudian setelah kami jelaskan masalah nasih mansuh, ternyata Hasan Al-Fattah ini menyatakan, bismillah, bagaimana mungkin ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah itu dihapus? Al-Quran akan tetap ada dan tidak akan hilang satu huruf pun sampai hari kiamat. Ya Allah, orang ini Hasan Al-Fattah ini menunjukkan ketidakpahaman dia tentang nasih mansuh. Nasih mansuh itu ada 3 ya. Anda harus paham, nasih mansuh itu bukan tip X ya. Ini nasih mansuh itu bukan koyok ngene. Ya Allah, kamu pikir nasih mansuh itu ayatnya diginikan, moro-moro hilang itu. Ya Allah, terpaksa kami buka kitab lagi biar tidak terkesan itu hanya asumsi kami teman-teman ya, nasih mansuh. Kami akan selalu
menyertakan kitab-kitab para ulama untuk membantah ataupun menanggapi ocehan-ocehan walaupun yang tidak berbobot sama sekali. Sudahlah, kami hanya ingin berbagi apa yang sudah kami pelajari dari pesantren melalui kitab-kitab para ulama. Kami akan terangkan kepada mereka dengan sabar. Insya Allah kami akan selalu berbagi ilmu pengetahuan dengan siapapun, baik bagi yang menerima ataupun tidak. Walaupun yang tidak menerima itu sebenarnya hanya menggunakan ego atau nafsu tanpa ilmu. Begitu teman-teman ya. Ingat, di sini dalam kitab Rawaiyul Bayan atau Tafsirul Ahkam minal Quran ini ya, ini karya daripada Syekh Ali Aswabuni rahimahullahu taala, amin ya rabbal alamin. Cek bagi yang punya halaman 73. Nasi mansu itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada yang namanya nashut tilawah wal hukmi ma'an. Kadang nasi mansu itu yang dihapus bacaannya plus hukumnya secara bersamaan. Sehingga tidak ada di Al-Quran, tulisannya pun nggak ada. Itu namanya nashut tilawah wal hukmi, dan hukumnya juga dihapus. Ini pertama, nasi mansuh. Yang kedua, ada kalanya nashut tilawah ma'abaqo'il hukmi. Ada kalanya bacaannya dihapus tetapi hukumnya tetap diberlakukan. Yang nomor 3, ada nashul hukmi wa baqa'ut tilawati. Hukumnya dimansuh, hukumnya dihapus, tetapi bacaannya tetap ada. Sehingga ayat nasi mansuh itu bukan berarti dihilangkan semua ayatnya, enggak. Itu masuk kepada nashul hukmi wa baqa'ut tilawati. Artinya hukumnya yang dihapus, hukumnya tidak diberlakukan, tetapi bacaannya atau ayat itu masih ada di Al-Quran. Gitu Pak Hasan Al-Fattah. Anda jangan menganggap nasi mansuh itu kayak di TikTok, enggak. Ya, saya beri contoh di sini ya. Amal awal wa huwa nashut tilawah wal hukmi. Sedangkan untuk yang pertama yaitu masalah penghapusan tilawah plus hukumnya, artinya hukum dihapus sekaligus ayatnya yang dihapus. Fala tajuzu qiraatu, sehingga ketika ayatnya sudah dihapus, begitu juga hukumnya sudah dihapus, maka kita nggak boleh membaca ayat itu dan juga nggak boleh diamalkan hukumnya. Kenapa? Li'annahu qad nusikha bil kulliyati, karena ayat itu sudah dihapus secara keseluruhan. Ya, contohnya fawa ka ayatit tahrim bi asri radhaat. Dulu ada ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan tentang masalah pengharuman ketika nyusu sebanyak 10 kali susuan. Hukum rodok ya, hukum rodok. Dan ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ayat itu dimansuh, ayat itu dihapus plus hukumnya kemudian menjadi 5 kali susuan yang menjadi rodok. Kemudian contoh yang kedua, nashut tilawah wa baqaul hukmi. Dulu ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battatana kalam minallah wallahu azizul hakim. Ada ayat seperti ini dulu, tetapi setelah itu dihapus, itu tinggal hukumnya. Ini namanya nashut tilawah wa baqaul hukmi. Walihadza qala Umaru laula ayyaqulan nasu zada Umaru fi kitabillahi la katabtuha biyadi. Andaikan masyarakat itu tidak akan berkata bahwa Umar bin Al-Khattab menambah ayat suci Al-Quran, pasti akan saya tulis itu ayat dengan tanganku sendiri. Ini yang kedua. Kemudian saya lanjut di sini, wa amma tsalits, untuk yang ketiga yaitu nashul hukmi wa baqa'ut tilawati. Hukumnya sudah dimansuh, hukumnya sudah dihapus, tetapi tulisannya tetap ada. Ini banyak teman-teman di Al-Quran Al-Karim. Wa huwa kama qala Az-Zarkasyu fi 63 surah. Wa min amthilati hadzal naw ayatul wasiyah wa ayatul iddah wa taqdim shadaqah inda munajati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk contoh yang ketiga yaitu menghapus hukum tetapi tulisannya tetap ada. Itu sangat banyak teman-teman di sini, contohnya seperti ayat-ayat wasiyah, kemudian ayatul iddah. Dan perlu diketahui bahwa siapa sebenarnya orang yang menolak nasi mansuh? Qala al-Imamul Fakhr an-nashu indana jaizun aqlan. Nasih mansuh itu menurut kami, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, itu hukumnya boleh secara akal, waqi'un sam'an, dan itu benar-benar terjadi melalui pendengaran kita dari ulama dari ini terus sampai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khilafan lil Yahudi, berbeda dengan Yahudi. Fa inna minhum man angkarahu aklan. Berarti kalau begitu Wahabi ini ya persis dong dengan
Yahudi. Ya apa ya kira? Kalau Anda tidak menerima nasi mansuh, bahaya. Contoh nasi mansuh adalah kita dulu Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu ketika mau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah itu dipindah, dihapus hukumnya menghadap ke Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Oleh sebab itu di dalam ayat suci Al-Quran dijelaskan, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang bodoh di antara orang goblok akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Wow, apa yang membuat orang-orang Islam itu berpindah dari kiblat yang pernah ia menghadap kepadanya? Maksudnya Baitul Maqdis. Kok moro-moro pindah? Kenapa mereka itu kok pindah? Ini ucapan orang goblok. Qulillahil masyriqu wal maghrib. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa arah timur dan arah barat itu milik Allah. Ya terserah Allah lah mau disuruh kemana. Begitu. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, dulu ketika kita sholat kan menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu oleh Allah dihapus hukum menghadap ke Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Oleh sebab itu di dalam ayat suci Al-Quran dijelaskan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebab itulah ketika ayat ini turun, baru kita yang dulu menghadap Baitul Maqdis, haram sudah menghadap, ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, disuruh pindah menghadap ke Ka'bah. Itu namanya nasikh mansuh. Mereka Wahabi memang mengira nasikh mansuh itu dihapus pakai tip ek ya. Dia nggak ngerti ada naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Ada yang dihapus hukumnya tetapi tulisannya tetap ada. Itu jenis-jenis nasikh mansuh. Itu mau teriak kembali ke Al-Quran. Wong nasikh dan mansuh aja nggak paham bahwa nasikh mansuh itu ada tiga. Ada naskhul tilawah, wa naskhul hukmi ma'an, ada naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Ini yang harus kamu pahami. Dan ayat yang berbunyi wa alaysa lil insani illa ma sa'a itu termasuk bagian salah satu contoh yang naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukumnya dihapus tetapi tetap ayatnya ada, bukan ditip koyok ngene nasi mansuh. Ini punya saya Kiriko ya, nasi mansuh Kiriko. Oh ya apa kira? Blow on. Sudah, semoga ini bermanfaat dan dimengerti oleh Wahabi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.